aja di sini? Total Katanya ada 100.000 orang ini sudah berkumpul di sini. 18. 18. Kita sapa-sapa, ada siapa? Aku nggak bisa lihat langsung soalnya di sini. Ada Apakah penghuni baru atau ya, rata-rata penghuni baru. rata-rata penghuni baru? Selamat datang. Erika Karlina dulu kali. Loh, emang mereka semua pengen bahas kasus Erika Karlina? So, Panda gimana Bang? Oh, Panda. Oke. Oke, Panda bagaimana? Sebelum saya buka kartunya, kita akan tahu bahwa yang terakhir ini kan nggak boleh ketemu kan ya. Kalian termasuk tim Panda atau tim Brevi nih di sini. Oke. Saya akan ambilkan kartu dulu. The Ten of Swords. Arti kartu tarot itu di seluruh dunia pasti akan sama, dan saya nggak akan mungkin bisa mengarang sebuah arti dari kartu hanya untuk menyenangkan kalian, DJ Brevi atau DJ Panda atau anaknya Erika Karlina sekalipun. Jadi arti kartu The Ten of Swords ini menunjukkan bahwa fakta-fakta yang ada ini harus kita telah dengan baik. Dan jika itu tidak dilakukan, maka fakta ini akan membunuh kita dengan asumsi yang kita miliki. Semua orang saat ini tentu saja berpikir bahwa Panda ini berusaha datang ke Erika Karlina untuk menemui yang katanya ini adalah anaknya. Dan Erika Karlina karena sakit hatinya tidak mengizinkan. Tapi coba, saya tawarkan sebuah hal untuk kalian pikirkan. Dan ini berkaitan dengan aura yang terpancar dan apa yang akhirnya kita bisa lihat. Kalian pernah mikir nggak? Kalau sebenarnya Erika Karlina itu masih sangat sayang sama DJ Panda. Ini bukan clickbait, ini nggak kayak bilang kalau nge-gym itu boh. Nah itu bukan, ini kenyataan. Saya meyakini bahwa Erika Karlina ini masih mencintai DJ Panda. Apakah ini adalah jawaban mengapa dia belum mengiyakan saat DJ Brevi mau meminangnya? Nah, dan kalau kita ambil kartu yang berikutnya di sini, The Page of Swords, sebuah upaya, usaha. Jangan-jangan DJ Panda, ini jangan-jangan ya, dugaannya ya, sebenarnya nggak pengen ketemu anaknya, tapi dia hanya ingin menyelamatkan karirnya. Jadi selama ini terlihat dia datang, ingin ketemu anaknya, terlihat menimang dan sebagainya. Ini bukanlah sebuah tindakan yang tulus. Mungkin ya. Tapi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki karir yang sudah sangat-sangat terpuruk akhir-akhir ini karena diboikot di mana-mana. Dan satu lagi nih, The King of Swords. Jangan-jangan pemboikotan selama ini, tempat-tempat yang memboikot DJ Panda itu sebenarnya nggak pengen boikot DJ Panda, tapi mereka takut diboikot oleh kalian semua atau para netizen yang saya nggak tahu kenapa ini sangat banyak yang mendukung Erika Karlina. Apakah karena dia seorang ibu? Ataukah karena memang hidupnya ini sangat-sangat menyedihkan dan mengundang iba dengan apa yang terjadi kemarin itu? Nah, tapi kalian silakan tulis pendapat kalian di sini. Tapi 3 kartu ini, bagaimana jika hal ini kita lewatkan? Nah, mari kita mulai dari yang pertama, bahwa tadi, jadi lupa, ini tadi kartu pertama, kita bahas DJ Panda dulu ya? Iya, DJ Panda dulu. Atau si Erika Karlinanya? DJ Panda dulu. DJ Panda ya? Oh bukan, Erika, ini logika kita, dan ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa dua ini Erika Karlina itu sebenarnya masih mencintai DJ Panda. Nah kenapa seperti itu? Karena Erika Karlina sampai dia harus datang ke tempat Master Deddy Corbuzier dan podcast di sana untuk menunjukkan betapa hancur hatinya saat seseorang, ya saat itu kan dia nggak nyebut nama nih, itu dikabarkan akan berusaha untuk menyerang dan berusaha untuk membombardir dengan hal-hal yang negatif di waktu-waktu kelahirannya. Harusnya kalau dia memang tidak memiliki perasaan atau sudah nggak peduli lagi, maka dia nggak perlu merasa ketakutan dan merasa kecewa. Lihat saat dia menceritakan, kok tega ya om? Nah, dia sambil berderai air mata. Terhitung berapa tisu yang saat itu diambil? Kemarin itu 20-an lebih ya? 20 lebih lembar tisu diambil untuk mengusap air mata. Dan ini menunjukkan kalau sebenarnya hatinya ini masih berharap dia memiliki kesempatan bersama dengan DJ Panda. Tapi seperti kebanyakan, wanita kebanyakan nggak ingin mengucapkan isi hatinya. Mereka nggak pengen terlihat memberikan cinta. Atau mungkin
Erika Carlina hanya ingin menghukum DJ Panda. Sama seperti kalian menghukum pasangan kalian kalau mereka mulai kan uang untuk koleksi ikan koinya dibandingkan kenapa nggak nabung untuk masa depan. Maka hal seperti ini sebenarnya mencerminkan bagaimana kita bersikap. Nah, lalu apa hubungannya dengan bagaimana kita harus menunjukkan sesuatu seperti apa yang kita pikir? Ini adalah seseorang yang kalau saya boleh bilang ini sedang hamil tua, emosional, dan dia datang ke sana. Padahal kalau kita melihat secara lebih detail, kita akan tahu pancaran cintanya kepada si DJ Panda ini tadi. Dan kalau seandainya di saat itu, orang-orang ruangan itu bisa merasa saat seorang wanita sedang galau, ini memancarkan aura yang berbeda. Saat dia sedang menunjukkan rasa cinta, dia juga pancarkan aura yang berbeda. Jadi ini seperti ada sebuah warna yang mengambang di sekitarnya. Tapi ini semua tentu saja nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi apa yang terpancar, ini bisa dimagnifikasi atau bisa diamplifikasi, dibuat lebih kuat, atau dibuat lebih tone down atau ringan. Berarti aura Erika Carlina termasuk yang seperti apa menurut Mas Yuda? Kalau saya pikir saat itu ada banyak sekali aura yang tertumpuk ya, karena dia terlihat sangat marah, sangat sedih, tapi di saat bersamaan sangat cinta. Bahkan saya mungkin berani menjamin ya, sepertinya rasa cinta ini masih ada di hati Erika Carlina saat ini. Dan karena itu, kalau menurut saya, dia takut nanti akan melakukan satu hal yang tidak bisa dia kontrol saat melihat secara langsung kehadiran DJ Panda di sana. Untuk kalian semua yang nggak bisa mengontrol diri kalian saat berjumpa dengan seseorang yang kalian kagumi, seseorang yang kalian punya perasaan dengannya, dan kalian merasa bahwa nanti malah melakukan sesuatu yang konyol, maka ini adalah hal yang kita harus sangat-sangat waspadai. Ini pertarungan ego ya Bang, ada yang komentar. Wah, hidup itu tentang itu. Dan pria dan wanita biasanya seperti itu tadi. Nah, harus seperti apa? Kalau ini bertanya laki-laki atau perempuan? Yang bertanya laki-laki atau perempuan nih? Pertarungan ego. Udah jelasin user 7787. Oh, 778. Powerbanknya Bang. Oh. Ini powerbank dari Oraimo. Kenapa saya beli ini? Karena ini ada karakter IP kesukaan saya, tai lalat. Ini jamnya juga seperti itu tuh, tai lalat. Dan ya, ini kan jadinya kan resmi. Jadi saya akan membantu juga IP Indonesia berkembang, dan ini bisa mengurangi usia saya sampai 20-30 tahun lebih muda. Jadi kalau kalian mau, nanti saya akan kasih tahu ya, di bawah sini ada tempat beli. Tapi ngobrolin. Kita ngobrolin dulu tentang tadi, perang ego itu tadi. Itu benar banget yang kamu bilang, bahwa kadang-kadang dalam sebuah hubungan, kita itu saling menyayangi. Kita saling tahu perasaan orang yang disayangi. Tapi kadang-kadang akhirnya ini semua jadi dikesampingkan karena ego yang bertumbuh. Dan terus kemudian saling akhirnya bukan entitling ya, tapi lebih ke ada sebuah kekecewaan karena berpikir kalau ternyata pasangan kita seharusnya nggak seperti itu menurut kita. Tapi kenapa dia melakukan hal yang nggak kita inginkan? Akhirnya kesalahpahaman muncul. Dan lebih parah lagi, hadirnya netizen atau pihak ketiga yang terus kemudian ikut nyinyir dan komentar, akhirnya membuat kita itu jadi dipertanyakan, apakah apa yang kita lakukan ini murni apa yang kita pikirkan dan kita ingin lakukan, atau jangan-jangan ini adalah sebuah tindakan dari netizen yang membuat kita semakin jahat. Nah, ini harus dihentikan. Oke, kalau untuk membenerin aura bisa nggak Mas? Wah, benerin aura, kalau saya bilang ya, benerin aura terus-menerus, saya pikir ya tentu saja sama seperti hipnosis, sama seperti kita belajar, itu perlu sebuah proses yang nggak cepat. Tapi ini semua bisa di-boost, bisa dipercepat, atau bisa dibantu dengan hal-hal yang mungkin saja kita kira itu nggak ada sebuah hubungannya, tapi kita akan tahu bahwa sebenarnya saat kita gunakan, itu bisa menunjukkan hal positif. Aura itu sebenarnya muncul dan dia memiliki efek yang seperti belati. Jadi bermata dua, baik ke orang yang kita akan hadapi
dan diri kita sendiri. Dan aura ini sebenarnya bisa dimunculkan. Tentu saja bisa menggunakan, kalau seandainya kalian muslim, kalian akan sholat, berdoa, atau kalian agama lainnya, mungkin ada sembahyang dan juga meditasi. Ini sebenarnya akan bisa menjernihkan aura yang kita miliki, menetralisasi, dan bisa akhirnya memancarkan aura yang positif. Tapi ini saya barusan menerima ada sebuah, kalau kita bilang ini cara yang mungkin saja terkini ya, kalau kita ingin untuk memberikan sebuah sugesti ke dalam diri kita dan orang lain agar auranya ntar dulu lagi ngobrol, jangan nanti orang jadi lihat ke produk ini, karena produk ini katanya udah 4,9 berapa produk? 4.000. 4.000. Aduh, ini saya nanti jadi nggak, orang fokusnya ke produk ini. Saya kan pengen ngomong juga. Nah, aura ini nggak bisa sembarang kita misalkan, kalau kita bilang itu aura kita pakai seperti pakaian, terus nanti malah akan mengenai orang yang salah. Kayak contohnya tadi saya benar-benar diwanti-wanti nih. Ada satu yang namanya Garden of Roses. Taman bunga mawar. Ini katanya kalau dipergunakan oleh orang yang tidak tepat, bisa menghasilkan sebuah hal yang akan mengerikan. Karena ini konon katanya untuk yang usianya di atas 17 tahun. Dan memang dirancang dan diolah khusus oleh si pembuatnya. Dan ini memang digunakan untuk menarik, nggak hanya perhatian, tapi menarik aura para pria dewasa juga. Dan ini artinya hubungannya adalah hubungan dewasa ya, nggak untuk kalian semua yang pengen belajar kelompok bersama terus pakai parfum ini. Ingat, daripada terjadi nanti hal-hal yang diinginkan oleh orang yang tidak diinginkan. Jadi saya harap ini dipergunakan secara bertanggung jawab. Garden of Roses akan menarik lawan jenis dan membuat lawan jenisnya ini tadi akan sangat tertarik dengan aura kalian. Untuk kalian yang sudah menikah, ini sepertinya sangat disarankan. Tapi apakah nanti Erika Karlina, terdulus, ini nyambungnya kan Erika Karlina, iya kan, biar nggak jualan banget. Mereka maunya Nikita Mirzani, bisa bebas nggak bang? Oh, Nikita Mirzani, ntar dulu, ntar saya kasih tahu Nikita Mirzani bebas atau kagak, kalian pergi habis dari sini. Oke, nah kalau ngomong-ngomong tentang ini tadi, untuk orang yang menikah memang disarankan menggunakan cewek ya. Jangan cowok, nanti kalau cowok suami orang tertarik sama kalian. Nah, yang cowok itu langsung dua. oh iya, yang cowok yang ini. No. Ini ya. Oh ini cewek, cowok, cewek ya. Nah, ini kalau yang cowok bisa kalian gunakan, dan saya berencana juga menggunakan ini untuk menarik wanita lawan jenis, karena ini akan langsung membuat lawan jenis kalian ini takluk, tertunduk secara, ya bukan secara fisikal ya. Ini akan membuat mereka ini akan memandang dan juga saya pikir kalau kita bilang itu akan melihat laki-laki ini look up. Look up itu menghormati dan juga akan menimbulkan sebuah perasaan sayang yang ingin terikat dalam waktu yang lama. Kira-kira seperti itu. Dan ini mungkin nggak bisa diukur secara visual, tapi kita akan langsung tahu, terutama saat kalian akan membeli, menggunakan, dan membuktikan secara langsung. Nah, berbicara yang tadi, yang tentang pernikahan. Akankah nanti, jika ini semua sudah selesai, Erika Karlina akan menikah dengan DJ Panda? Mungkin atau tidak? Ace of Pentacles. Sebelum kita akan bahas tentang Nikita Mirzani, kemungkinan itu selalu akan mungkin ada. Mengingat pengakuan dan juga DJ Panda yang nggak berusaha untuk menyangkal bahwa ini adalah anaknya, saya kira akan ada sebuah story yang berikutnya antara Erika Karlina dan DJ Panda di sini. Toh juga banyak yang juga masih menginginkan agar mereka ini mencoba untuk nggak terlalu melarutkan permasalahan ini. Setelah permintaan maaf mungkin akan bisa mencoba lembaran baru, dan apa yang akan terjadi ini sepertinya akan positif juga untuk sang anak. Namanya siapa? Keith ya? Siapa namanya anaknya? Nah, lagi di browsing oleh tim saya namanya. Andrew. Dan lalu gimana nasib dari DJ Brevi yang mendapatkan pujian dan juga satu dukungan
simpati dari seluruh dunia yang kita tahu bahwa dia ini orang yang menemani Erika Carlina selain sahabat-sahabatnya Fuji dan yang lain-lain, dan berusaha untuk melindungi seumur hidup, menemani dan mau membesarkan seorang anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Itu ada yang nanya parfum untuk cewek yang zodiak Scorpio yang mana? Oh, zodiak Scorpio. Nah, kalau seperti itu bukan parfumnya untuk zodiak yang mana, tapi seberapa sering kamu akan menyemprotkan parfum jika kamu adalah seorang Scorpio. Coba kita akan lihat. Oke, Scorpio, kita bicarakan tentang percintaan. The Four of Swords. Terlalu ngoyo, terlalu berusaha untuk mengimpress orang-orang di sekitar kalian. Dan ini akan berakibat kurang baik. Scorpio yang mendengarkan ini, harapannya bisa lebih kalem, lebih tenang, lebih, ya saya tahu kalian terukur karena memang dari zodiaknya, Scorpio ini memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah untuk menyerah. Tapi orang yang kalian sedang PDKT atau sedang kalian push ini, mereka ini sudah mulai di titik batas threshold. Takutnya nanti mereka malah akan reject, atau mereka ini nggak akan menganggap apa yang kalian lakukan ini positif. Maka kalau kita lihat dari The Four of Swords, just coba untuk bisa lebih calm, lebih tenang, duduk atau diam dulu, tarik nafas dalam-dalam, dan coba untuk, saya pikir kalau di antara dua, mungkin mengambil yang aura secret dulu untuk disemprotkan, karena auranya ini akan membuat, aromanya ini akan membuat aura kalian ini akan lebih, mungkin saja tenang ya di sini ya. Dan dengan menggunakan dalam semprotan yang pas, saya kira kalian akan bisa untuk juga merasakan ketenangannya. Kalau kalian ternyata ingin juga sambil kalian mengambil waktu, apakah kalian bermeditasi atau melakukan yang lain, saya kira juga parfum ini memiliki sebuah ramuan yang memang khusus, yang aman kalau seandainya digunakan untuk beribadah. Oke? Dan kalau ternyata ini bisa membuat kalian lebih tenang, ya, kata pembuatnya seizin Sang Pencipta tentu saja, tapi tetap usaha itu datang dari kita. Kita harus dan mencoba untuk bisa kembali mengingat apa yang sebenarnya kita lakukan dan alasan apa dan mengapa kita melakukan ini. Contohnya, kalian selama ini memiliki hubungan dengan seorang pria, lalu hubungan ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya karena terlalu banyak tantangan yang ada. Orang tua yang selama ini awalnya setuju mulai mempertanyakan. Diri kalian yang merasa bahwa pasangan kalian ini awalnya banyak penghasilan dan kerjanya bagus di kantor, rupanya karena mungkin banyak layoff atau apa, dia ini mengurangi atau berkurang pendapatannya, dan kalian mulai cekcok permasalahan yang berkaitan dengan pemasukan. Nah, coba kalian ingat, kalian awalnya ini bersama, mencintai dan hadir satu sama lain. Ini untuk apa? Nah, dengan mengingat hal seperti itu, mencoba untuk memberikan sebuah sugesti positif kepada diri kita, menghirup sesuatu yang juga menenangkan akan membuat diri kita menjadi fokus dan mencoba untuk bisa lebih menata kembali apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ingat, kalau yang menyemprotkan ini, nanti takutnya kalian malah akan didatangi pria yang lain. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, etalase 1 buat apa? Etalase 1 yang ini kan? Iya, Oke. Pakai sama spraynya. Nah, jadi saya tadi sudah jelaskan bahwa kalau yang etalase 1 ini sebenarnya untuk kalian yang sedang mencari atensi, mencari sebuah aura, kalau kita bilang itu menarik perhatian lawan jenis, pria ya terutama, karena memang ini akan membuat kalian mengeluarkan, memancarkan, apa ya kalau parfum itu? Membuat orang-orang di sekitar kalian ini merasakan, ini di sini ditulisnya kan Garden of Roses ya. Jadi kalau kita bilang tadi apa notes 1 ya, top notes itu semprotan pertama tadi saya coba. Ini bukan ke saya ya, maksudnya saya tadi coba semprotkan. Saya langsung mengingat momen-momen di mana seorang wanita yang cantik menarik perhatian lawan jenis dan dia ini seperti menggoda saya. Itu yang saya dapatkan. Maka kalau kalian berusaha untuk membuat seseorang penasaran dan menarik mereka datang kepada kalian,
membuat lawan jenis bertanya-tanya, apakah kalian sudah memiliki pasangan atau belum? Atau kalau kepada pasangan kalian, membuat, ini kayaknya kenapa sih kok pasanganku yang tiap hari aku jumpai, hari ini rasanya kayak lebih cantik dari biasanya. Nah, sepertinya ini yang harus digunakan, dan kalau menggunakan secara tepat, di waktu yang tepat, ini akan menghasilkan satu reaksi yang tepat juga. Nikita Mirzani mau sekarang atau nanti? Bisa untuk yang berumah tangga dan belum berumah tangga. Iya, tergantung dari ininya ya, apa namanya, kadarnya. Nah, ini takutnya kalau kalian belum berumah tangga, menyemprotkan dalam jumlah yang berlebihan, kalian akan langsung berumah tangga saat itu juga. Oke, gimana? Nikita Mirzani, mau gimana? Ini aja tuh kalau yang belum berumah tangga. Oh iya, iya, ini ya. Ini agak lebih kalem, ya, nggak mencoba untuk terlalu menyatakan bahwa come to me, oke, smell me, seperti itu. Nah, ini kalau di sini mungkin agak sulit ya menjelaskan aroma dan sebagainya. Mendingan kalian langsung kalau memang mau beli. Dan juga ini harganya udah ada di sini. Spesial kan? Spesial. Untuk hari ini kan? Ya. Ya, karena ini momen spesial juga. Dan saya nggak bohong karena saya udah lama banget nggak live. Tapi ada salah satu sahabat saya dari dunia misteri datang ke sini, memaksa saya untuk melakukan ini, dan akhirnya adalah di sini. Dan kita akan coba untuk bahas Nikita Mirzani, betul? Nikita Mirzani. Siapa dulu di sini yang setuju kita bahas Nikita Mirzani? Masih 18 orang atau berapa orang sekarang? Sudah 230